Ada hal aneh yang kamu Untuk di rasakan dalam pekerjaan dirimu. kamu ya, di kantor baru kamu atau di pekerjaan baru kamu ini ya, apakah sampai selesai kontrak atau enggak ya. Aku ngelihatnya di sini dari energinya sih sampai selesai ya, sampai selesai kontrak ya. Intinya kamu jangan sampai mengulangi hal-hal yang kayak kemarin di kerjaan yang di tempat yang lama. Kayak nggak fokus, nggak konsen, banyak pikiran. Abaikan saja orang-orang yang mungkin nggak suka sama kamu. Itu bisa mengganggu fokus kerjaan kamu gitu loh ya. Jadi di tempat baru ini sebetulnya kamu itu sampai selesai kontrak ya di sini ya, sampai selesai kontrak ya. Jadi nggak diputus di tengah jalan ya. Ya tapi nggak nutup kemungkinan kalau kamunya masih bertingkah atau bersikap yang kayak kemarin di tempat yang lama ya, nggak fokus ya. Aku melihatnya di sini kamu bakalan diputus di tengah jalan gitu ya. Tapi jujur sih dari energinya di sini lebih dominannya tuh lebih kayak sampai selesai sih, sampai selesai kontrak. Aku ngelihatnya kayak gitu. Dan badan kamu di sini ngerasa beberapa hari ini kayak berat banget ya. Di bagian-bagian tubuh kamu ada rasa sakit yang mungkin sakitnya tuh kayak nggak wajar gitu. Ya ini sebenarnya ya jujur aja ya, kamu nih stres, banyak pikiran. Penyakit itu kan datangnya dari pikiran, larinya ke lambung, lambung larinya kemanapun, ke kepala, kemanapun gitu. Yang tadinya nggak punya sakit medis jadi punya sakit medis ya. Sakit yang non medis bisa jadi medis ya, begitu. Jadi penyakit yang non medis itu bisa jadi sakit medis karena saking seringnya dipikirin, terus banyaknya orang-orang di lingkungan kamu yang memicu kamu jadi banyak pikiran gitu, bisa juga. Aku ngelihatnya sih penyakit kamu ini non medis ya, non medis ya, bukan medis. Tapi aku tegasin lagi, penyakit non medis bisa menjadi medis ya. Jadi jangan terlalu banyak pikiran gitu. Nah di sini kamu ini dalam 1 minggu atau 6 hari atau 7 hari di sini ya, ngerasa hal-hal yang gak wajar, gak enak yang kamu rasakan. Ya memang karena kamu hidup di sekelilingi sama orang-orang yang suka menggunakan ilmu hitam ya. Percaya gak percaya itu ada gitu loh, kayak di luar nalar gitu. Dan kamu merasakan hal-hal yang aneh dan ini memang gitu ya. Tapi di sini sebetulnya orang yang sudah mengirimin kamu hal-hal negatif sebetulnya udah mental gitu ya dalam diri kamu gitu ya, udah mental ya, karena kamu sudah memiliki penjaga ya dalam diri kamu, dan salah satunya adalah Tuhan juga ya gitu. Ada Tuhan yang melindungi kamu dan juga ada yang menjagamu. Kamu sekarang ini kan gak kosongan badanmu ini gitu, ada pelindungmu gitu, mental gitu. Cuman tinggal efek-efeknya aja, dan juga apa, kayak pikiran-pikiran kamu ini jadi ke bawah gitu ya, ke bawah jadinya kayak gitu. Sugesti ya, sugesti. Kadang-kadang sugesti itu bisa menjadi nyata kayak gini. Makanya kenapa kita harus berpikir positif. Pikiran positif akan terjadi positif meskipun menyakitkan yang kita rasakan, tapi perlahan pikiran positif itu akan mengafirmasi diri kamu menjadi rasanya jadi enak gitu. Nah pikiran negatif akan terjadi negatif walaupun kamu gak kenapa-napa, walaupun kamu baik-baik aja. Terus kamu pikiran negatif itu bisa terjadi negatif. Jadi pikiran-pikiran itu bisa mensugesti
diri kamu. Nah itu bisa mensugesti yang terjadi gitu ya, kayak gitu. Jadi kamu nggak usah banyak pikiran di sini gitu ya. Aku yakin kok ya, yang kamu rasakan itu pelan-pelan hilang kok kalau kamu mau mengafirmasi pikiran kamu, diri kamu ke hal-hal yang positif. Walaupun di sekeliling kamu, di sekitar kamu, di tempat kerja kamu toksik, di tempat sekitar kerja kamu, lingkungan kerja kamu gak bagus gitu ya. Kalau kamu tetap berpikir positif dengan iman kamu yang kuat, gak akan terjadi ini gitu. Walaupun terjadi, ya gak separah ini gitu ya. Karena badan kamu ada yang lindungin sayang gitu ya. Ya, terutama yang harus kita ubah, karena obat yang mujarab itu doa, tapi harus kita awali juga dengan pikiran-pikiran kita. Sama kayak kita sakit medis pergi ke dokter, dikasih obat dokter, ya kita harus imani, oh bismillah dengan obat ini, ikhtiar kan, ikhtiarnya obat ya kan. Obat ini berbentuk macam, obat apa aja tergantung penyakitnya, penyakit medis atau non medis ya kan, kayak gitu. Ikhtiar di situ, obat ini sebagai jembatan. Nah kalau kamu cuman oh ya aku udah berobat, ya udah cuma minum obat doang, nggak ada ikhtiarnya, nggak ada doa, nggak ada pikir positif, cuman pikir negatif, ya nggak bisa sembuh sayang ya gitu. Jadi pikiran itu bisa mengontrol diri kita. Pikiran ini penting banget gitu ya. Makanya banyak orang yang sudah berobat ke dokter kesana kesini, terus udah makan obat ini itu kok nggak sembuh-sembuh. Ya kamu ngedons, udah ngimanin, aduh sakitku parah nih, pasti nggak bakalan sembuh. Ya udah diimanin, ya udah coba berpikir positif, ikhtiar, bismillah, nawaitu, niatin son ya kan, berobat ke sini, entah itu non medis atau nggak medis ya kan. Dengan ini obat ini pelantara iman, yakin pasti sembuh gitu, imani gitu ya. Allah tuh nggak suka dengan orang yang putus asa. Allah tuh nggak suka dengan orang yang berpikir negatif. Allah tuh juga nggak suka dengan orang yang gampang ngedons gitu loh gitu. Baru sakit sedikit udah ngedon, aduh gini nggak boleh. Kamu udah ikhtiar kan, berobat ya kan, ikhtiar juga dengan doa. Doa itu mujarab banget, tapi ikhtiarnya dengan berusaha mencari pengobatan, pelantara, jembatan gitu. Terutama obat yang nomor satu adalah doamu gitu loh. Terus pikiran kamu yang positifin, jangan negatifin. Jangan aduh lingkungan gue toksik, aduh orang kok jahat banget gitu, aduh kenapa sih kok gini terus. Ya ngeluh itu juga salah satu menghambat kesembuhan. Mengeluh juga menghambat sesuatu hal positif masuk. Nah gitu, mau kamu berobat ke dokter yang spesialis pun juga gak akan sembuh. Gak berobat pun kalau kamu yakin sama doamu, ikhtiarmu dalam doamu sama Allah, sama Tuhan, sembuh kok. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Kun fayakun, jadi, terjadi gitu. Jadi buat apa kalau kamu kesana, kesini, kesitu, kemari, kalau pikiran-pikiran kamu kayak gitu ya nggak bisa sayang gitu loh, kayak gitu. Jadi tolong ya, sekali lagi aku mau tegasin sama kamu, olah pikiran kamu ke arah yang positif. Nggak peduli lingkungan kamu nih toksik kek ya, lingkungan kamu dipenuhi dengan orang-orang yang jahat, nggak peduli sayang. Nggak peduli rasa sakitmu seperti apa, sakit banget nggak peduli, abaikan ya. Ya ikhtiar, doa, makanya doa. Nah kamu udah ikhtiar kan dengan mencari pengobatan ya kan, begitu ya. Semua bisa diatasin, tapi orang bisa menolongmu, Allah bisa menolong kamu. Kalau kamu sendiri nggak mau ditolong ya apa boleh buat. Maka banyak orang gila bunuh diri. Nah itu ya seperti itu. Jangan, kamu nggak seperti itu, oke? Ya. Dan kelanjutan karir kamu setelah kamu gak di kantor yang sekarang ya, karena hidup ini memang proses ya, kadang ya di sini, kadang ya di sana. Hidup ini kan perjalanan ya kan, perjalanan, kadang di tempat ini, kadang di tempat sana, kadang di tempat situ gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah cemas gitu loh ya. Ya kamu nggak perlu khawatir, karena aku lihat di sini kamu tuh banyak kecemasan. Ya, ibarat kata belum perang udah nyerah, belum apa-apa udah takut. Yang namanya kayak ibarat kata kita mau berbisnis ya, kalau berbisnis jangan takut rugi gitu loh. Kalau orang takut rugi nggak akan mau mencoba. Nah orang yang nggak mau mencoba ya nggak akan jadi apa-apa. Sama kayak gini, kamu jangan takut. Karir kamu kelanjutan gimana, kamu nggak akan nganggur kok di sini, nggak akan nganggur nanti setelah selesai kerjaanmu di sini gitu ya. Jangan takut ya, begitu.